Dan setiap orang yang pernah berebut ini umumnya menyesal di akhir hidupnya. Tanya sekarang orang-orang mantan pejabat yang sudah pada stroke, tanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sok baca. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Watlu, asal katanya tala, dari kata itu juga tilawah. Nah, kata tala itu bisa dimaknai dengan meneruskan. Jadi kalau sebut watslu alaihim, maksudnya apa? Teruskan supaya sampai pada mereka, di share gitu loh, bahasa sekarangnya itu loh. Jadi, hai Muhammad, coba di share sama kamu kepada mereka tentang apa yang akan aku sampaikan ini. Kita tahu bahwa dalam penggalan kisah hidup Adam dan Hawa, rumah tangga Adam dan Hawa itu ada pra, ada pasca. Maksudnya apa? Ada problem yang terjadi sebelum Adam berumah tangga, ada problem yang terjadi saat baru berumah tangga, dan ada problem yang terjadi setelah berumah tangga. Yang dimaksud itu sudah punya anak. Penggalan kisah dalam tanda petik drama ini sekurang-kurangnya 3. Satu, peristiwa penolakan iblis untuk menyatakan hormat kepada Adam. Dasarnya apa? Pernyataan bahwa dia merasa lebih baik dari Adam karena dia memahami bahwa dengan bersujud kepada Adam berarti yang disujudi itu lebih terhormat. Yang menghormat lebih rendah daripada yang dihormat. Itu mutlak nggak kira-kira? Apakah mutlak bahwa setiap yang menerima penghormatan itu lebih mulia daripada yang menghormatnya? Mutlak apa tidak? Ketika saya santun kepada orang tua, bertemu dengan kakek-kakek, saya sopan. Apakah sikap sopan saya mencerminkan bahwa saya lebih rendah dari si kakek? Rendah apa tidak? Iblis tidak paham itu. Berarti kalau begitu, iblis itu gila hormat, gila tahta. Jadi dosa pertama
di dalam kehidupan ini adalah dosa rebutan tahta. Hadirkan dulu ini. Dosa-dosa yang lain ntar nyambung. Pokoknya kalau gagal dengan satu tahta, makanya rentetan peristiwa akan terus menerus, dan peristiwa setelahnya itu tidak lepas dari problem rebutan tahta. So. Yang kedua, problem terjadi bukan pada iblis, tetapi justru pada Adam. Ketika dia telah sukses memperoleh tahta dan kehormatan, karena ketemu dengan lawan politiknya tadi, menerima masuk istana gitu loh kalau bahasa, maka Adam dipancing. Yang tadinya sudah ayem, sudah puas dengan fasilitas yang ada, dipancing supaya mendapatkan sesuatu yang dalam kampanye iblis itu lebih baik daripada hari ini. Akhirnya apa? Tumbuh dalam diri Adam cinta harta. Udah, provokasi. Padahal kan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang iblis yang sudah kere, yang sudah bangkrut, memberikan saran kepada Adam supaya Adam tuh sukses, tambah berkah, makmur? Nggak mungkin. Kalau Adam yang ngomong masih masuk akal. Please, kalau kamu pengen makmur seperti saya, punya kebun sekian ratus ribu hektar, ikuti cara saya, itu masih bisa dipercaya. Ini terbalik lah, orang yang bangkrut, orang yang jatuh terhina, sarannya diterima. Terbalik kan? Tapi bagaimanapun yang jelas, saat itu dalam diri Adam sudah tumbuh cinta kepada harta di luar yang sudah dijatahkan oleh Allah. Sudah berapa? Tahta. Yang kedua, harta. Yang ketiga, udah selesai. Tadi dari lawan politik problem, sekarang dari dirinya sendiri. Nah, ini dari anaknya. Setan itu jago. Tidak jatuh karena dia hina, jatuh dia goda. Tidak jatuh dia goda, jatuhkan lewat anaknya. Luar biasa. Ya kalau apa namanya, kalau setan sih nggak usah dijatuh-jatuh, emang dia mau udah jatuh. Dah dilewati masa sulit rumah tangga oleh Adam, sudah selesai mereka, berantakan rumah tangga sudah selesai. Namanya rumah tangga biasa saja kan, kadang-kadang bisa rusak gara-gara orang ketiga, ya kudu sadar lah. Tapi anak jangan ikut campur di situ, urusan orang tua itu mah. Lah tinggal anak, piarane bocah iku ya saya suwe saya tuwa. Ini anak lahir kembar-kembar. Ada keterangan mengatakan bahwa anak Adam tuh 42 apa. Udah. Ya memang kan perlu untuk sebuah pembuatan sistem negara lah. Kamu di sini nggak disebut siapa anak lakinya, tidak ada. Adanya di hadis atau di kitab perjanjian lama. Qabil lahir sama perempuan, Habil lahir sama perempuan. Dilalahnya yang sama Qabil cantik, yang sama Habil jelek. Kalau burung merpati mah pasangannya sama yang lahir bareng, kan dua-dua lahirnya merpati kedua, ya udah itu jodohnya dah.
udah dipasangkan dari zaman ajali gitu istilahnya mah. Jadi terima dia. Tapi dilalah untuk manusia kawin silang. Yang kecil kawin sama yang tua sama yang muda. Buat Habil memang rezeki. Lah perempuan yang lahir sama saya jelek, gue dikasih yang cakep lah, emang iya. Ya pasti nerima, udah bakal protes dia mah. Tukar tambah juga mau gitu ya. Sementara Kabil harus menerima kawin sama pasangan adiknya yang jelek. Waduh, nih gua apa sebenarnya nih. Lah saya kan senior, abangnya. Ngapa dikasih sama dia ya? Dia nyalain apa? Ini problem. Lagi-lagi siapakah pelaku yang membuat Kabil ora trimo ing pandum? Nanti di bawah. Nah, didoain. Namanya juga persiapan pre-wedding kan. Ngobrol-ngobrol dah. Enakan lu dah. Itu kan pasangan gua. Lainnya kan udah perintah orang tua, masa orang tua kagak nurut. Ah, gua apa kagak adil gini mah. Ora bener lu kawin sama empok lu gua. Ngomong. Ya emang pembawaannya beringas Kabil mah. Beringas. Habil santun. La aqtulannak kata, gua bunuh lu. Gitu kata dia. Adiknya bahasanya agama, dia mau ngaji. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima dari orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Jadi waktu itu untuk meyakinkan bahwa jatah masing-masing itu sudah kehendak dari Allah, suruh mengadakan korbanan. Bedanya apa? Emang Habil mah dari awal be orang soleh, suruh korban apa be ikhlas dia mah, ikhlas be. Nah sementara Kabil korbannya mandang wadon. Habil korban karena Allah. Kabil begitu korban melakukan persembahan, tuh yang dipikirannya bukan Allah. Ikrimah mulu, wadon mulu. Ada yang begitu kan ya? Ada sasarannya. Sekarang kayak yang kayak gitu banyak. Majelis zikir, doa bersama, istighosah, tahu saya. Ada yang benar-benar ikhlas ingin mendoakan negeri ini, tapi ada yang benar-benar proyek. Ada. Datang ke wali kota, datang ke gubernur, datang ke Polda, datang ke Pangdam. Mari Pak kita doa bersama untuk ini. Berapa biayanya? Sekian. Udah lah, gue tahu. Emang dikira majelis itu ikhlas semua? Iklan. Saya apalah. Ini lagi nih musim sekarang nih. Waduh. Biasanya yang mau diajak zikir tuh yang takut. Supaya aman. Kesempatan nih. Rebutan jabatan pasti yang dicari, kalau nggak ketua bendahara itu yang rebut. Berapa majelis dia mulu orangnya. Nah dia lagi. Makanya orang-orang kayak gini akrab mulu pejabat, emang langganan minta duit ya. Dijabakan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah hanya yang berangkat dari hati yang terjaga doanya karena Allah, tidak karena yang lain. Jadi ribuan majelis zikir ora dienge sama Allah, sebab apa? Yang ada di hatinya bukan doa, bukan Allah, tapi nggak apa-apa dong, nonton bebas dong. Ada yang ngambek tak unjukin lalu pelakunya. Lah kata si Habil, yang diterima mah cuman yang waktu berkorban mempersembahkan korban ini adalah yang dilakukan semata-mata karena ketakwaan. Ketika melakukan itu terjaga hatinya dari kepentingan yang lain, tulus bener. Kira-kira dari 1000 majelis zikir yang sekarang ramai itu ada nggak 10 biji yang kayak gitu?
yang steril dari kepentingan untuk apa namanya ke rumah gitu loh. Ada nggak 10% kira-kira? Kiai datang di situ, saya datang untuk mengurangi petakanya, siapa tahu. Gitu, udah mah datang aja dosa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtula. Kalaupun kamu ulurkan tanganmu untuk bunuh aku nggak akan lakukan hal yang sama, aku nggak akan mukul bunuh kamu dah. Hebat ya. Mau dibunuh? Ya, saya mah nggak akan balas kamu. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Rasa takut itu yang menghalangi orang bikin maksiat. Al-khauf. Orang maksiat karena ketika akan melakukan maksiat Allah tidak ada. Terus ayat 29, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Baca. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Terjemahnya pas ya? Ulangi lagi. Ini uridu. Ulangi lagi. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Adiknya masih mengingatkan supaya pikir-pikirkan, nanti kalau bunuh aku kamu masuk neraka. Dah. Terus maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Dah cukup ya. Tadi iblis melakukan dosa karena apa? Karena apa? Satu, karena dia ambisi dengan gila tahta. Adam karena harta. Sekarang Qabil wanita. Ini loh. Ini tiga ini ada ahli warisnya. Punya satu saja penyakit di dalam dirimu cukup mengusirmu dari surga. Satu aja. Kita ada yang punya nggak satu? Jangan-jangan tiga-tiganya ini. Coba lihat. Cinta, tahta, harta, dan wanita telah membuat iblis, Adam, dan anaknya celaka. Tapi siapa sih provokatornya di sini? Siapa biang kerok dari kejadian ini? Ini pelakunya setan. Dia apa namanya, bekerja sendiri untuk dirinya sendiri. Ini hasil kampanye setan. Artinya terpengaruh orang lain. Ini terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Berarti musuh kita berapa? Musuh manusia berapa? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Wa in huma mahaddokan nushafat tahimi mahaddoka an nusha.
wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima fa inhuma mahadaka nusha fatahimi. Selisihi oleh kamu setan, nafsu dan setan, wa asihima, dan tentanglah keduanya. Wa in huma mahadhakan nusha, jika nafsu atau setan menasehati kamu dengan ikhlas, fattahimi, tuduh dia sebetulnya sedang bohong sama kamu. Sebab apa? Setan itu paling konsekuen. Kalau tugasnya bohong, selamanya itu aja tuh, nggak pernah melanggar. Kerjanya bohong, emang bohong terus. Jadi kalau kita dibohongi setan, dimarahin percuma aja. Goblok lu, bohong lu, emang kerjaan gua bohong makan. Musuh kita dua. Nafsu ada dalam kabinet kita, dalam diri kita. Setan itu orang luar, di luar sistem. Tapi godaan setan kita gampang nolaknya. Tapi kalau kejahatan sudah ada di dalam negeri, di dalam tubuh aparat negara kita, badan kita ini, susahnya setengah mati. Lebih hancur lagi kalau anggota kabinet yang ada di tubuh kita, kalau ASN yang ada di tubuh kita, kalau pejabat yang ada di pemerintahan kita kerjasama dengan setan yang berada di luar sistem kita, hancur. Ya. Nah, itu aja. 3. Kalau kita ingin masuk surga, wajib kita bebas dari ini. Bukan tidak boleh punya tahta, boleh. Yang tidak boleh itu menghalalkan segala cara. Dan kamu naik itu dengan perasaan kamu lebih baik dari dia. Tidak. Orang yang naik itu belum tentu juga lebih baik, walaupun itu dipandang baik untuk berada di situ. Perasaan kamu merasa lebih baik dari yang lain itulah. Toh tidak merubah takdir Allah kan? Marahnya setan karena tidak karena harus menghormati Adam, bukan membuat dia tambah baik, tambah terpuruk. Coba kalau dia diem saja, nggak sujud, diem aja. Atau kenapa nggak sujud? Malas, masih lumayan. Ini bukan cuma malas, ditambah wastakbaro, aba wastakbaro. Istakbaro apa sih? Sombong sama apa? Merasa lebih besar. Perasaan lebih besar itu. Jangan-jangan kalau kenapa kamu nggak sujud? Malas, lumayan lah. Ini pakai argumen, sudah salah pakai argumen lagi. Dah, nggak usah banyak-banyak. 3 ini ya. Latihan kita sedikit demi sedikit. Jangan rebutan tahta. Wes trimo ing pandum. Ikhtiar, kalau ada sistem yang menghendaki kita ikut pilihan, ikuti aja. Tapi siapapun yang jadi, itu sudah kehendak Allah. Terima. Atau yang kedua, Adam sama ngajari kita semua rizki yang halal saja, rizki yang halal saja, dan jangan pernah menginginkan milik orang lain, sebab itu akan mendorongmu untuk berbuat tidak baik kepada orang lain dan melakukan pelanggaran. Yang punya duit sedikit jangan ngiri sama yang banyak. Lah itu kan tetangga duitnya jatuh depan, ambil, jangan. Emang bukan punya ente? Tetangga punya bini cakep, lu biarin. Lakinya ketabrak motor, lu girang, jangan. Itu bukan punya ente. Dan ketiga, ini paling berat nih. Tapi tabiatnya wanita gampang banget, asal lu punya 2, siapa yang mau, sok. Urutannya begitu. Lu mau wanita, lu beresin dulu pangkat lu apa. Lu ngelamar bintang film, emang duit lu berapa? Ini Quran, lihat, perhatikan. Urutan ini top. Gak usah lu dandan, biar lo compang-camping, rekeningnya tebel, ngantri tuh adon.
Lihat pejabat-pejabat, mukanya ya 2,3 lah, bininya waduh. Tiap bulan kunjungan ke daerah, lah kan naik pesawat. Mau tau bukan sama lakinya, sama pilot. Pamer sama temen, nih gue naik pesawat nih, mana siapa pilot, laki lu lagi tidur. Emang bukan mau sama lakinya, sama duitnya pesawat. Terbukti nggak? Terbukti nggak? Orang kalau terhormat punya jabatan, orang kalau kaya punya duit, waduh mana kagak mau. Tapi udah lu kagak punya pangkat, turunan kagak jelas, duit orang gablek, lu muter, orang picek kagak mau sama lu. Nih, tapi ini adalah musibah kita. Kalau wanita menikah dengan laki-laki hanya karena tahtanya, cilaka kita. Kalau wanita kawin dengan laki-laki karena hartanya, menderita kita. Nah, yang mana sih yang bikin rumah tangga bahagia? Nih, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu wanita juga menikah harus mutakin, artinya terjaga, dia hatinya tetap dengan Allah, nggak mandang yang lainnya, baru bahagia. Laki juga gitu. Umumnya laki-laki kan kawin wadon mah mukanya dulu ya, muka dulu. Dan gara-gara muka nanti kamu banyak cemburu kan. Bini jelek kagak semangat, bini cakep diliatin orang mulu, ya, serba salah kan. Yang paling cocok kagak punya bini, dia pegel terus ya. Ya, tolong ini tiga ya, tiga. Dan ini musuh yang akan jerumuskan kita dua, nafsu dan setan. Udahan kita ini cari-cari, dan setiap orang yang pernah berebut ini umumnya menyesal di akhir hidupnya. Tanya sekarang orang-orang mantan pejabat yang sudah pada stroke, tanya, yang lu pingin apa? Gue sehat. Mau nggak bayar 1 miliar semua rumah gue yang penting gue sehat? Mau. Betapa tidak bernilainya harta. Kecil. Tanya orang-orang yang punya bini cakep, tanya tuh, yang bedaknya 5 juta sebulan, yang kalau sentuhan mukanya kagak batal. Bagaimana batal nyium wanita kayak gitu? Orang tebel banget bedaknya. Lu nyium kamu, istri kamu kan batal? Enggak batal, orang bedaknya 2 cm. Tanya dah, bahagiakah kalian? Ternyata bahagia itu satu, orang tidak punya ambisi, ya. Yang kedua, orang yang nerimo dengan semua rezeki, dan yang ketiga, tidak dibikin gila oleh istri. Di surga. Karena ini lepas surga. Caranya gimana? Hatimu jaga hanya dengan Allah. Jangan kotori Allah yang di sini dengan noda-noda yang lain. Yang tiga, jangan kotori. Sebab begitu ini masuk, Allah pergi.